kedatangan tamu-tamu spesial nih, Ken. Benar, Bunga. Waduh, kira-kira kayaknya kita nggak asing ya, Ken? Benar, Bunga. Kita kedatangan 4 pilar Ketua OSIS SMA Negeri 1 Medan. Keren ya, Ken? Nah, kalau gitu, karena kita kayaknya belum kenal sama kakak-kakak di sini, boleh dong kakak-kakak yang cantik dan kakak-kakak yang ganteng di sini memperkenalkan dirinya dulu beserta angkatannya. Boleh. Dimulai dari mungkin Halo teman-teman, nama saya Muhammad Fikri Alfaris Teguh, biasa dipanggil Alfa, Ketua Umum OSIS SMA Negeri 1 Medan, angkatan 32. Salam kenal semuanya. Salam kenal, Kak. Oke, halo teman-teman semuanya, kenalin saya Adisha Patrunada, biasa dipanggil Adis, Ketua Umum OSIS SMA Negeri 1 Medan di angkatan 33. Salam kenal. Salam kenal, Kak. Halo semuanya, kenalin nama saya Hidetoshi dan Himar Zega, biasa dipanggil Hidetoshi, Ketua OSIS Angkatan 34. Salam kenal semuanya. Salam kenal, Kak. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Mufidah Shena Aziza, biasa dipanggil Mufidah. Ketua Umum OSIS SMA Negeri 1 Medan angkatan 35. Salam kenal, Kak Vida. Nah, kalau kamu Vida sama Kak Hidetoshi kita sudah kenal ya, Kak, Ken? Benar, Bunga. Nah, kalau gitu di sini Bunga melihat kayaknya kalau kita lihat dari kakak ketua OSIS 4 tahun belakangan, kayaknya kita lihat polanya cowok cewek ya, Ken? Benar, Bunga. Kalau gitu tahun depan kira-kira gimana, Bunga? Kira-kira polanya sama atau cewek lagi ya, Ken? Kita tunggu aja. ya, Ken. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja nih, Ken, masuk ke pertanyaan yang mudah dulu kali ya, Kak, Boleh, Ken? Bunga. Nah, kira-kira Kak, kalau boleh tahu kakak-kakak di sini kan dulu pernah nih di OSIS dan menjabat sebagai ketua OSIS ya. Kira-kira apa sih alasan kakak untuk memilih masuk di OSIS dan menjadi ketua OSIS di SMA Negeri 1 Medan? Mungkin bisa dimulai dari Kakak dulu. Dari Iya, Kak Alfa. dari saya dulu ya. Nah, alasan kenapa pengen jadi ketua OSIS tadi ya? Iya, betul Kak. Sebenarnya sih balik lagi dari dorongan dari diri sendiri. Tapi yang paling penting itu adalah dukungan dari teman-teman gitu. Jadi kebetulan saat itu kan OSIS kami OSISnya COVID gitu, pandemi Betul, gitu kan. sekali. Gimana kegiatan-kegiatan tuh pada vakum semua nih guys. Jadi agar kita menghidupkan kembali semua hal yang udah terjadi di saya nih setelah pandemi. Nah, teman-teman nih banyak ngedorongin kita, khususnya saya untuk ayolah nyalon gitu biar kita bisa ngerumusin banyak kebijakan-kebijakan ke depannya buat semangat lebih baik lagi gitu sih. Jadi terinspirasi ya Kak. Benar. Berarti habis itu lancar, Kak? Alhamdulillah lancar, banyak kita kembali menghidupkan semua kegiatan dan Kalau sebelumnya Kak, sebelum jadi ketua OSIS kan OSIS dulu atau Kakak langsung jadi ketua OSIS atau pernah OSISnya dulu? Kayak udah Ada saya mau tanya Kak. Mungkin ini universal fact buat teman-teman OSIS semua karena kalau ingin jadi ketua OSIS itu kan berarti kita harus menjadi pengurus OSIS Betul, di betul, periode Kak. sebelumnya gitu kan ya. Otomatis saya itu pengurus OSIS di periode sebelumnya di C8. Wah, si 8 kebetulan saya si 8 ini Kak. Seniornya. Nah, lanjut bisa ke Kak Adis. Oke, kalau dari aku sendiri sih sebenarnya alasannya nggak muluk-muluk ya, pasti pengen ini kan, pengen memperluas relasi juga, kan juga ibaratnya apa ya, mengembangkan mungkin kemampuan-kemampuan yang kita punya gitu, soft skill yang kita punya. Terus juga di samping itu kalau misalnya tadi Kak Alfa bahas tentang dari programnya, memang Kak Alfa tuh benar-benar apa ya, dari pandemi Kak Alfa tuh harus memang menghidupkan lagi. Kalau misalnya di Kakak tuh memang udah lebih melanjutkan dari apa yang udah Kak Alfa bangun kembali gitu. Sama di satu sisi apa ya juga mikir kan, kayak sebenarnya ketua OSIS di Semarang saya belum ada yang perempuan. Sebenarnya itu jadi kayak apa ya, mystery question. Nah terus sebenarnya waktu itu pengen mundur tuh karena insecure ya. Ada tekanan gitu, ada apa nih gitu kan. Tapi ternyata dari dukungan teman-teman, keluarga dan apa ya, orang-orang terdekat semuanya nggak dukung kalau yuk dicoba aja gitu. Keren sekali, berarti Kakak ketua OSIS perempuan pertama. Waduh. Jadi gimana sih perasaan Kak Adis menjadi ketua OSIS perempuan pertama nih di Semarang?
Sebenarnya bukan kalau misalnya tiba orang bakal 100% happy, wah aku nih misalnya kayak Angger Jago mungkin ya, kayak oh aku ketua perempuan pertama. Tapi itu juga jadi beban tersendiri sih, karena gimana ceritanya, gimana caranya untuk kita, mungkin kan kalau orang mikirnya perempuan itu mungkin bakal baperan lah dan segala macam, tapi gimana cara kita untuk bisa tetap menjadi wise leader sih, Menyeimbangi lah ya. betul. Kelas. Nah, untuk Kak Edo nih, ketua OSIS kita sebelumnya. Oke, kalau dari kakak sendiri, pada saat kakak menjabat sebagai pengurus OSIS, anggota OSIS lebih tepatnya, itu kakak sama sekali belum ada kepikiran untuk menjadi ketua OSIS langsung. Jadi pikiran kakak dulu itu hanya sebagai pengen itu, kalau di sini kan di Semansa ada namanya Silima ya. Iya, Silima itu iya. bisa kita artikan juga sebagai MPK-nya di sini gitu. Nah, jadi kakak tuh masih dulu keinginan besar itu pengen jadinya ketua Silima. Namun dari dorongan kakak-kakak OSIS angkatan 33 itu melarang kakak untuk langsung menembak ke ketua Silima. Karena kakak tuh harus menembak ketua 10, baru misalnya kalau rezeki jadi ketua udah kita lanjutin, kalau misalnya nggak rezeki sudah bisa kita apakan di ketua Silimanya gitu. Jadi kayak mungkin ini takdir Tuhan juga gitu kan, ngasih kakak yang nggak diharapkan gitu, yang nggak pernah terpikirkan sama kakak gitu, kayak bakal menjadi ketua OSIS gitu, apalagi di Semansa gitu kan, di Semansa Kota Medan gitu. Itu suatu kebanggaan tersendiri lah bagi kakak. Berarti intinya nggak ada salahnya mencoba gitu ya Kak. Betul. Nah, kalau untuk Kak Mufida sendiri yang sekarang menjadi ketua OSIS di SMA Negeri 1 Medan, gimana nih Kak? Kalau dari saya sendiri sih, alasan saya sebenarnya sebelum menjadi ketua OSIS itu jadi pengurus OSIS, pengen ngembangin kemampuan soft skill kayak kata Kak Adis, dan juga kalau jadi ketua OSISnya itu menurut saya kesempatan emas untuk mengembangin leadership. Dan salah satu alasan saya juga karena Kak Adis, kan Kak Adis juga ketua OSIS perempuan pertama di Semansa. Jadi itu menurut saya jadi motivasi saya untuk bisa menjadi ketua OSIS. Wah, terinspirasi begitu ya? Iya, Iya, betul sekali. benar. Jadi gimana sih perasaan Kak Mufida setelah menjadi ketua OSIS perempuan kedua penerus Kak Adis nih? Jujur seneng ya, tapi ada pressure juga, harus bisa menyeimbangi atau bahkan lebih hebat dari Kak Adis. Izin Kak Adis. Ada izinnya dulu. Gitu sih, mungkin ada pressure harus bisa lebih baik dari Kak Adis. Betul. Tapi pasti udah kayak gitu ya kan ya? Iya, karena kalau misalnya jadi ketua OSIS berikutnya, aduh gimana nih, harus lebih baik lagi, jangan sampai di bawah lah ya kan ya. Betul. Oke, lanjut Kat. Nah, jadi Kak, sebelumnya kita agak throwback dikit. Kan udah pasti Kak menjadi ketua OSIS banyak banget event-event yang Kak sudah lalui. Menurut Kakak, apa event yang paling berkesan atau istilahnya terpuncak deh, yang paling mungkin menurut Kakak memorable banget untuk hidup Kakak? Kali ini mungkin bisa tuh Kak Mufida. Mana tau Kak Mufida udah planning ke depannya event-event Kak? Mungkin Kak Mufida sudah memikirkan event Semansa yang membuat gempar satu Semansa. Benar Kak. Atau masih dirahasiakan? Mungkin lebih ke pengalaman aja dulu ya. Oke. Nah, jadi kemarin kami ada bulan Desember, bulan 12 itu mengadakan kegiatan akhir semester, yang dimana itu bulan hujan ya. Nah, dimana itu kami benar-benar satu kepanitiaan semuanya pagi-paginya selalu berdoa untuk gak hujan. Karena apa? Karena itu rundownnya benar-benar rapat banget. Jadi itu mungkin memorable ya. Kan juga jadi kami tiap hari, tiap saat itu ngecek cuaca, perkiraan cuaca kira-kira bakal hujan apa enggak ya. Dan kemarin itu sempat gerimis dan itu kayak semua panitia udah panik ya Kak. Panik banget dan hampir nangis karena rundownnya juga udah mepet banget, dan itu bakal jadi kenangan indah juga sih bagi kami. Dan selalu ya kan, sehari sebelum itu kita pasti ngecek cuaca besok itu gimana Iya, gitu. benar. Dan kita harus antisipasi juga ya kan. Iya. Terus kalau hujan nguras lapangan bareng-bareng ya. Oh iya. Iya, pagi-pagi gitu ya. Waduh. Nanti 30 dari sekolah. Berarti kakak ini termasuk well oriented banget ya Bu, kayak well planned, harus pasti benar-benar mateng, plan A, B, C, D. Betul sekali. Nah, kalau untuk Kak Edo sendiri nih, Kalau